그 환자야? 우리 병원. 이라도 제발 지키라고, 제발! 가라고! 해줘. Setelah tahu kalau Du Hee-jae adalah pembunuh, Munyong pun sangat syok dan lari. Meskipun Gang Tae ngejar dia, tapi dia tetap pengen berpikir dan pengen sendirian dulu. Karena khawatir, Gang Tae kemudian nelpon Pak Lee. Dia nyuruh Lee Sang-in untuk ngecek keadaan Munyong di rumahnya. Sementara Sang Tae masih syok dan nyumput di bawah wastafel. Dia nggak mau keluar karena takut sama kupu-kupu itu. Tapi Gang Tae kemudian datang dan dia ngebujuk Sang Tae. Dia bilang kalau kupu-kupu itu bukan kupu-kupu yang dia lihat. Kupu-kupu yang ada di lukisannya dia itu cuma mirip sama kupu-kupu si pembunuh ibunya. Karena itu Sang Tae kemudian keluar. Gang Tae kemudian nitipin Sang Tae ke Bukang. Gang Tae kemudian pergi ke ruangan direktur. Karena penasaran, direktur ngecek CCTV. Dan ternyata orang yang ngelukis kupu-kupu itu adalah kepala perawat. Yang gak lain dia adalah Du Hee-jae. Setelah diinget-inget tingkah kepala perawat selama ini, Gang Tae baru sadar kalau kepala perawat itu adalah Du Hee-jae. Sementara Munyong pulang dan pergi ke ruang bawah tanah untuk nyariin bros kupu-kupu punya ibunya. Tapi walaupun udah nyari-nyari, bros itu tiba-tiba hilang. Padahal Munyong yakin kalau sebelumnya bros itu tuh ada di situ. Direktur ngerasa bersalah karena selama ini dia nggak tahu kalau kepala perawat itu adalah Du Hee-jae. Karena itu direktur minta maaf sama Gang Tae. Direktur juga nyuruh Gang Tae untuk jagain Sang Tae dan juga Munyong. Sementara Du Hee-jae merasa puas dengan apa yang dia lakuin. Ternyata sebelum Ko Dae-hwan meninggal, Du Hee-jae udah mengakui siapa dirinya yang sebenarnya. Dia juga sengaja nyamar jadi kepala perawat di situ karena pengen lihat Ko Dae-hwan sekarat. Dia bahagia ngeliat Ko Dae-hwan sekarat dalam waktu yang lama. Meskipun dalam kondisi sekarat, Ko Dae-hwan masih mikirin Munyong. Du Hee-jae kemudian bilang kalau dia akhir-akhir ini kecewa dengan tindakan Munyong. Dan satu-satunya cara untuk bikin Munyong nurut adalah dengan mengambil kebahagiaannya. Du Hee-jae juga bahkan ngasih pisau ke seorang pasien yang pengen bunuh diri. Sesuai instruksi Gang Tae, Sang-in pun kemudian meriksa kondisi Munyong di kastelnya. Setelah pura-pura nanya-nanya sama Munyong, dia kemudian keluar dan nelpon Gang Tae. Dia ngomong sama Gang Tae kalau kondisi Munyong sama sekali nggak baik-baik aja. Gang Tae kemudian datang nemuin Sang-in dan nyeritain semuanya. Tapi meskipun Gang Tae tahu semuanya, Gang Tae tetap bakalan nemenin Munyong. Karena bagi Gang Tae, Munyong hanyalah Ko Munyong, bukan putri dari Du Hee-jae. Sementara di rumah sakit, direktur tiba-tiba manggil juri. Dia bilang kalau kepala perawat nggak bisa masuk kerja. Karena itu, direktur nyuruh juri untuk ngambil alih tugas kepala perawat. Karena juri yang paling lama kerja di situ. Sang-in juga nyeritain orang-orang dari berbagai penerbit datengin Munyong. Mereka semua pada heboh minta jilid terakhir dari bukunya Du Hee-jae yang berjudul Penyihir dari Barat. Karena novel itu belum sampai selesai. Novel jilid terakhir itu ikut menghilang bersama dengan ibunya Munyong. Gang Tae kemudian nyamperin Munyong. Munyong masih gak percaya kalau ibunya telah membunuh ibunya Gang Tae. Tapi meskipun begitu, Gang Tae gak akan pernah meninggalkan Munyong. Karena dia bilang kalau Munyong adalah Munyong baginya. Munyong berbeda dengan Du Hee-jae. Tapi Munyong bilang kalau Gang Tae itu munafik. Dia kemudian pergi dan nangis sesegukan. Sementara Jisoo terus nelponin Gang Tae tapi nggak diangkat-angkat karena dia penasaran kenapa Sang Tae dibawa ke rumahnya juri. Jisoo kemudian bilang sama Sang Tae mungkin aja Munyong sama Gang Tae itu mau mesra-mesraan tanpa gangguan. Makanya mereka naruh Sang Tae di tempatnya juri. Tapi Sang Tae bilang dia ngeliat ekspresi mukanya Munyong itu sedih dan juga takut. Bukang sengaja bikin nasi kepal banyak karena rencananya sebagian mau dianterin ke rumah Munyong. Karena Bukang mencium bau-bau yang gak beres di antara Gang Tae dan juga Munyong. Mungkin mereka lagi ada masalah.
Ngelihat sikap Bukang, Sang In pun jadi terharu. Juri kemudian ngajakin Sang In buat ngobrol. Juri nanyain gimana kabarnya Munyong, karena Munyong gak bisa dihubungin. Tapi Sang In sempat salah sangka kalau yang ditanyain Juri itu adalah Gang Tai. Padahal Juri nanyain Munyong. Sementara Munyong masih nangis, Gang Tai ada di balik pintu dan dia ngungkapin semua apa yang dia rasain selama ini. Gang Tai juga ngomong sama Munyong kalau itu semua bukan salahnya Munyong. Sementara di rumah sakit, Direktur Oh Jiwa ngajakin anaknya buat minum. Ternyata perawat Oh yang selama ini dipanggil-panggil dan kerja di rumah sakit itu adalah anaknya direktur. Keesokan harinya Sang Tai ngerasa resah karena dia nunggu-nunggu kabar dari Gang Tai. Tapi Gang Tai nggak juga ngabarin dia. Juri pun masih terus nelponin Munyong tapi nggak diangkat-angkat. Sementara Gang Tai nemuin Munyong dan ngajakin Munyong untuk ngobrol. Gang Tai ngasih tahu kalau ibunya adalah kepala perawat di rumah sakit jiwa Ok. Setelah Munyong tahu kalau ibunya selama ini ternyata ada di sekitar ayahnya dan juga dia kemudian nyuruh Gang Tai untuk cepat pergi dari kastel itu. Tapi Gang Tai udah janji kalau dia bakal ngelindungin Munyong. Setelah Sang Tai menelpon, Gang Tai kemudian angkat dan mereka ngobrol. Sang Tai terus-terusan nanyain apa mereka berdua udah baikan. Kemudian Gang Tai bilang kalau sekarang ini Munyong lagi sakit, tapi mereka bakalan baik-baik aja. Sementara di rumah sakit, para pasien terus-terusan nanyain Gang Tai karena sekarang Gang Tai lagi cuti. Gak lama kemudian, tiba-tiba ada polisi datang dan nyariin direktur. Para perawat pada tanda tanya sebenarnya polisi itu mau ngapain. Sementara Sang Tai karena tahu kalau Munyong sakit, dia langsung ngomong sama Bukang untuk dibikinin bubur buat orang sakit. Dia juga pengen ikut nganterin makanan ke rumahnya Munyong. Jesu dan juga Sang Tai kemudian nganterin makanan di kastilnya Munyong. Sang Tai nyiapin bubur dan juga telur puyuh kesukaannya Munyong. Dia mau nyuapin Munyong karena Munyong sakit. Tapi waktu Sang Tai datang ke kamar Munyong, Munyong langsung nangis dan dia buang muka. Dia ngerasa sangat-sangat bersalah sama Sang Tai. Dia juga terus-terusan minta maaf sama Sang Tai. Meskipun Sang Tai nggak ngerti apa kesalahan Munyong, Sang Tai kemudian bilang dia bakalan maafin Munyong kalau Munyong mau makan. Munyong kemudian makan makanan yang dibawain Sang Tai. Sementara Gang Tai sama Jesu ngobrol berdua. Gang Tai pun nyeritain semuanya. Jesu akhirnya tahu kalau pembunuh ibunya Gang Tai adalah ibunya Munyong. Sebagai teman baik, Jesu cuma bisa nyemangatin Gang Tai. Setelah mereka berdua pergi, Gang Tai tiba-tiba menemukan sebuah amplop di depan pintu. Setelah dibuka, isinya adalah dongeng Tangan dan Mongfis. Ternyata buku dongeng Tangan dan Sang Mongfis itu adalah buku dongeng karyanya Munyong yang gagal. Dongeng itu berisi tentang seorang ibu dan juga anak. Seorang ibu yang dengan susah payah merawat anaknya, tapi setelah besar anaknya itu gak berguna. Jadi ibunya membuang anaknya ke laut. Dan di belakang buku dongeng itu ditulis sama Du Hijai kalau apa-apa yang gagal memang harus dibuang. Buku dongeng itu merupakan peringatan dari Du Hijai. Ternyata diam-diam Munyong nyimpen jilid terakhir novel pembunuhan penyihir dari barat. Dia kemudian nelpon seseorang. Keesokan harinya berita rilisnya pembunuhan novel dari barat jilid terakhir pun udah mencuat. Sang Jai sama Sang In benar-benar bingung dengan semua berita itu. Tapi Sang In kemudian bilang sama Sang Jai kalau ada yang nelpon lagi, bilang aja kalau itu semua benar. Dan orang yang ngerilis berita itu pertama kali adalah kritikus yang waktu itu didorong sama Munyong dari tangga. Ternyata Munyong lakuin itu untuk mancing ibunya supaya datang ke kastil. Secara tiba-tiba Sang Tai ditelepon sama kepala perawat. Kepala perawat nyamperin Sang Tai. Sejak saat itu Gang Tai nggak bisa ngubungin Sang Tai lagi. Gang Tai kemudian bergegas untuk pergi ke rumah Juri dan ngecek keadaan Sang Tai. Dan setelah sampai sana ternyata Sang Tai nggak ada. Sementara Sang In datang ke kastil Munyong dan nanyain kenapa Munyong bikin masalah kayak gitu. Itu cuma bakalan memperkeruh suasana. Tapi Munyong jelasin
kalau itu semua untuk memprovokasi ibunya supaya datang nemuin Munyong. Karena menurut Munyong Gangtai itu pengecut dan gak bisa nangkap kupu-kupu. Makanya Munyong yang harus turun tangan. Tapi kemudian Sang In bilang kalau Du Hijai menghubungi Sang In dan ngajakin Sang In ketemuan untuk minta naskahnya dia. Sang In udah berusaha ngelarang Munyong untuk ikut-ikut nemuin Du Hijai, tapi Munyong maksa banget. Setelah ditelepon lagi, ternyata yang ngangkat teleponnya Sang Tai adalah Du Hijai. Du Hijai diem-diem bawa Sang Tai ke kastil dan dia nyuruh Gangtai untuk datang ke sana. Sementara Munyong pergi sama Lee Sang In dan dengan alasan bakalan nemuin Du Hijai. Padahal sebelumnya Sang In sama Gangtai udah kong kali kong untuk nipu Munyong supaya Munyong dibawa pergi jauh dari Du Hijai. Tapi ngelihat gelagatnya Sang In, Munyong udah nyangka kalau Sang In itu bohong. Munyong kemudian histeris dan nyuruh Sang In untuk berhentiin mobilnya. Munyong bahkan narik-narik setirnya gitu. Untung aja mobil itu nggak nabrak dan langsung berhenti. Munyong kemudian lari karena dia tahu kalau Gangtai sendirian di kastil. Dia bener-bener lari dengan keadaan kaki yang nyeker dan nangis. Sementara Gangtai datang ke kastil, dia masuk dan ngeliat kalau kakaknya pingsan. Saat itu dia benar-benar panik, tapi Du Hijai cuma ketawa ngakak aja.